Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Sabella Febriana. Saya mahasiswi PGMI 6C. Nah, saya akan membuat video tentang kisah Nabi Yahya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Keteladanan Nabi dan Sahabat yang diampu oleh Dr. Andes Eno bin Sanusi MPD. Kisah Nabi Yahya. Nama Sabella Febriana. Judul Sabella membawa kisah Nabi Yahya. Dalam perspektif percaya akan adanya Allah dan meyakini kehendaknya. Makan pagi dengan ikan, menikmati makanan di tempat. Ada cerita yang ingin saya sampaikan, kisah keteladanan Nabi dan sahabat. Jalan-jalan ke kota tua. Ke kota tua tak sengaja melihat Firza. Jika kau tahu Nabi Yahya, cobalah kau tiru akhlaknya terhadap orang tua. Orang solawat wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya sampai di rumah. Jika kau tak suka dengan Nabi Yahya, kau tirulah sikapnya yang ramah. Dalam sinopsis, Nabi Yahya adalah Nabi yang ke-23. Beliau merupakan keturunan dari Zakaria. Ia memiliki sifat yang baik dan taat kepada orang tuanya. Beliau pernah mempelajari kitab Taurat di kalangan Bani Israel untuk memahami hikmah dan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Hanya saja, ketika dewasa, setelah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibunuh oleh Raja Herodes. Hal itu lantaran terjadi karena menentang larangan untuk menikahi anak tirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Yahya dan Raja Herodes itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, marilah kita dengar bersama. Nabi Yahya dikisahkan bermula dari Nabi Yahya adalah keturunan dari Nabi Zakaria. Beliau adalah seorang yang sangat patuh dan taat terhadap orang tuanya. Beliau tidak pernah durhaka ataupun sombong. Banyak hal yang dilakukan untuk menjauhi akhlak tercela dan melaksanakan segala kebaikan yang berakhlak mulia. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai seorang ahli agama dan juga penghafal Taurat. Beliau termasuk orang yang pintar dan pandai dalam berpikir, dalam bertindak, serta rajin melaksanakan ibadah pada waktu siang dan malam hari. Beliau mampu menjadi hakim dalam hukum agama dengan memiliki usaha yang tegas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Yahya melarang Raja Herodes, beliau menjadi salah seorang yang melarang praktek pernikahan dengan kemenakan yang dilakukan oleh Herodes karena memang hal itu tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab Taurat yang dipegang pada waktu itu. Selain itu, Nabi Yahya juga terkenal sebagai seorang pembaptis yang sering memandikan orang-orang yang berdosa untuk bertaubat. Adapun cara pembaptisan yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan memandikan orang-orang yang bertaubat di tepian Sungai Jordan. Makna pembaptisan itu adalah mensucikan dari dosa. Nabi Yahya merupakan seorang yang terkenal pemberani
dan tegas dalam mengambil keputusan, menegakkan keberanian meski harus menentang seseorang penguasa, dan tidak pernah takut takut apabila dihina oleh orang lain. Beliau mengajak kaumnya untuk bertobat dan menyembah Allah. Ada sebuah cerita tentang ia yang bisa membuat orang bertobat sebagai tanda pembaptisannya. Kejadian itu diartikan sebagai pembaptisan dalam ajaran Kristen. Namun, yang sebenarnya ia lakukan oleh Nabi Yahya itu adalah tanda dari perwujudan taubat, yakni bisa dikatakan sebagai mandi besar. Dan juga beliaulah yang memandikan Nabi Isa. Begitupun dengan penguasa Bani Israel memiliki raja-raja zalim dan berbuat kerusakan. Raja Herodes adalah penguasa Palestina yang dikenal paling jahat dan berbuat semena-mena terhadap rakyatnya. Dialah pula yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal karena dibunuh oleh utusan dari Herodes atas anjuran Heroda. Karena ada sesuatu kisah pada masa Raja Herodes menjadi raja. Ia ingin menikahi wanita yang sangat molek dan sangat menawan, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Kisah ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk orang lain sekalipun. Ini adalah pelajaran berharga dan paling mulia. Keteladanan yang didapat dari kisah Nabi Yahya ini adalah sosok Nabi Yahya yang penuh kesabaran, lalu ia memiliki sifat patuh dan taat kepada orang tua. Beliau juga mempunyai sifat pemberani untuk membaptis kaumnya dan mengarahkan kaumnya bertaubat. Jadi patuhilah kedua orang tuamu, ikuti semua perintahnya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kau miliki menjadi nikmat yang luar biasa. Lebah madu yang sangat manis, madunya jernih dan tidak keruh. Bersabarlah akan waktu yang telah habis, hidup yang tenang, jiwa yang utuh. Makan pisang goreng di tengah hutan. Hutannya ditumbuhi pohon jati. Jika ada salah dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan dalam hati. Di sana ada orang kaya, pergi ke pasar mencari makan. Sekian cerita dari saya. Jika salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.